Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho dan izinnya kita masih diberikan nikmat yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dan bertolakul ilmi dalam keadaan sehat dengan uh, iman dan Islam kita yang insya Allah masih tetap istiqomah. Dan kita sudah bersama dengan Ustadz Wahid Rahman, guru kita yang setia kita bertemu tiap hari Rabu pagi. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut yang istiqomah. Dan insya Allah kita akan termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan sawat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah rekan filah yang dimuliakan Allah, pekan lalu kita sudah membahas surat Al-Baqarah ayat 42 dan 43. Dan insya Allah kita pada pagi ini akan melanjutkan lagi ke ayat-ayat yang selanjutnya. Dan terima kasih Mbak Sri Gunani yang sudah menyiapkan Zoom-nya dari tadi pagi, dan juga kepada teman-teman yang lain sudah hadir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena sekarang udah 05.35 waktu dan taklim sepenuhnya saya serahkan kepada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih memberi kita nikmat iman Islam, kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Sahabat-sahabat Agatis yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan masuk pada ayat 44 ya. Betul ya Pak Sigit ya? Betul Ustaz, kemarin 4243. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa, mengapa kalian suruh orang lain mengerjakan al-birri, kebaikan. Wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, dan kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun, maka tidakkah kalian berfikir? Ini satu ayat yang kalau Ustadz membaca mesti merinding. Ustadz ya, atau penyeru kebaikan mesti merinding. Ya, kenapa? Ayat ini walaupun ditujukan kepada orang Yahudi secara khusus, berlakunya adalah umum ya kepada seluruh manusia. Atamuruna an-nasa bil birri, mengapa kalian suruhlah orang lain mengerjakan kebaikan. Wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca Alkitab yaitu Taurat. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berfikir? Ikhwani wa ikhwati fillah. Memang rupanya sekarang ini afwan ya, banyak orang tidak bisa berfikir. Nanti di ujungnya saya jelaskan. Dalam ayat ini Allah memperingatkan ahli kitab, khususnya adalah Taurat, yaitu orang-orang Yahudi.
Jadi kata Allah, bagaimana apakah kalian menganjurkan orang lain supaya berbuat kebaikan, sedangkan kalian tidak mengerjakannya. Padahal kalian membaca Alkitab, yaitu kitab Taurat. Dan yang dimaksud tidak berpikir kalian mengetahui bahayanya. Orang-orang yang mengabaikan perintah Allah. Tidakkah kalian berpikir ya, apa yang telah kalian perbuat untuk diri kalian sendiri? Nah, kita disuruh cepat sadar dari tidur dan melihat apa ya kebutaan kita sendiri. Karena kita suruh orang berbuat baik, tapi kita lupa. Nah, ulama-ulama tafsir mengatakan, salah satunya Qatadah mengatakan bahwa dulu Bani Israel itu menganjurkan orang berbuat baik. Tetapi mereka sendiri menyalahinya atau melanggarnya. Nyuruh orang berbuat baik, tapi dirinya tidak melakukannya. Maka Allah mengecam perbuatan mereka itu dengan ayat ini. Jadi saya ulangi ya. Menurut Qatadah, dulu Bani Israel itu ya suka menganjurkan orang untuk berbuat baik. Tapi mereka menyalahi diri mereka sendiri. Lupa gitu ya. Nah, maka Allah mengecam dengan ayat ini. Dengan kata dalam Quran tadi itu, وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ. Sedangkan kalian mengabaikan diri kalian sendiri. Atau meninggalkan diri kita sendiri dalam kebaikan. Melarang manusia berbuat kufur atau melarang orang ingkar terhadap kenabian dan janji Allah dalam Taurat, sementara kalian sendiri ingkar dan kafir terhadap Taurat yang di dalamnya terdapat janji-janji ya untuk mempercayai utusan kami. Jadi saya ulangi ya, menurut ulama kalian mengabaikan diri kalian sendiri. Maksudnya meninggalkan diri kita sendiri dalam kebaikan. Melarang orang berbuat kufur, yaitu ingkar terhadap kenabian, janji Allah dalam Taurat, sementara kalian sendiri kafir, ingkar terhadap Taurat. Atau kalau tidak, kalian tidak mau mengimani secara utuh, tetapi hanya melakukan sebagian-sebagiannya saja. Sedangkan orang disuruh untuk mengimaninya, melakukannya, sementara kalian hanya memilih yang baik-baiknya saja menurut kalian dan meninggalkan yang tidak baik. Kemarin sempat saya sentuh, coba buka kembali surat 5 ayat 70. وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Nah, jadi gini, mereka pun melakukan hanya sebagian ya dari apa yang ada dalam Taurat yang disampaikan oleh Nabi Musa, itu pun yang sesuai dengan seleranya. Kalau tidak ya nggak mau gitu. Ya, padahal kita disuruh kan untuk melakukan semua yang apa diperintahkan oleh Allah dalam kitabnya. Nah, sebenarnya sama. Kita nih, saya ya, kadang-kadang begitu asik melakukan apa yang sesuai dengan selera kita, senang, kita bicarakan, kita kerjain. Tapi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, kemudian kita tidak terlalu suka selera kita, bahkan mungkin kita mengabaikannya. Ya. Ini ayat ini sebenarnya persis dengan surat 33 ayat 36. Coba. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyara min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. A'udzubillahiminasyaitonirrajim.
Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi tidaklah pantas bagi laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman jika Allah dan Rasul-Nya, Al-Quran dan hadis, telah menetapkan ya, hukum pada setiap urusan mereka, maka akan ada pilihan hukum yang lain dalam urusan mereka. Ya. Siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, Al-Quran dan hadis, sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kembali teman-teman sekalian, bagaimana sih kalian suruh orang berbuat baik, tapi kalian merupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian membaca Alkitab. Apakah kalian tidak berpikir? Nah, menurut Ibnu Abbas, tadi menurut Qatada ya, menurut Ibnu Abbas yang disebut watan sauna anfusakum, ya, jadi kalian suruh orang berbuat baik, kalian lupakan diri kalian sendiri. Kata Ibnu Abbas begini, apakah kalian menyuruh orang lain mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad karena tertuang dalam kitab Taurat, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Kalian baca Alkitabnya bahwa akan datang Nabi setelahnya yaitu Muhammad, dan kalian sampaikan itu, kalian suruh orang mengimani Nabi Muhammad, sementara kalian tidak mau. Nah, menurut Ibnu Abbas ayat ini ditegur oleh Allah berkenaan dengan ya yang mereka mengatakan bahwa akan datang Nabi setelah ini dalam Taurat, setelah Nabi Musa, diajak atau disuruh orang untuk beriman, tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Itu menurut Ibnu Abbas tentang ayat ini. Ya. Kemudian menurut Abu Darda radhiyallahu an, ini sahabat Nabi, sahabat yang sangat dikenal rakus terhadap ibadah. Beliau mengatakan bahwa seorang tidak bisa dikatakan memahami agama Allah hingga ia membenci orang karena Allah, yakni menentang orang yang melanggar agama Allah. Kemudian mengoreksi dirinya sendiri dan bersikap lebih keras terhadap dirinya sendiri daripada terhadap orang lain. Jadi Abu Darda itu mengatakan seorang tidak bisa dikatakan memahami agama Allah hingga ia membenci ya, orang karena Allah, yaitu membenci karena menentang yang melanggar agama Allah. Nah, setelah itu dia mengkoreksi dirinya sendiri dan bersikap lebih keras terhadap dirinya daripada terhadap orang lain. Gitu. Lebih keras terhadap dirinya dia koreksi daripada orang lain. Ya. Agar tidak termasuk ayat ini. Ini menurut Abu Darda. Jadi artinya orang itu mestinya lebih cerdas melihat salah dirinya daripada melihat salah orang lain. Orang itu lebih kuat menyuruh dirinya berbuat baik daripada menyuruh orang lain. Ya, ini menurut Abu Darda. Ya. Jadi itu pahaman yang ketiga. Yang keempat, menurut Abdurrahman bin Zaid, beliau menuturkan begini. Dulu jika orang Yahudi ditanya tentang sesuatu yang tidak mengandung perkara yang hak dan tanpa kebaikan, maka mereka memerintahkan untuk mengerjakan yang hak. Karenanya Allah mencela perbuatan mereka yang hanya bisa menyuruh orang lain berbuat benar, tetapi melupakan diri mereka sendiri. Nah, itu kebiasaan Yahudi dulu. Ya. Dan teguran ini bukan karena mereka menyuruh berbuat baik, tetapi karena melupakan diri mereka sendiri. Ya. Jadi teguran ini bukan mereka dilarang karena mengajak orang berbuat baik, bukan. Ditegur ini karena mereka melupakan dirinya sendiri. Ya. Sebab amar ma'ruf itu mengajak orang berbuat baik itu ya terhadap orang lain
Kalau dia melupakan dirinya sendiri atau kewajiban mengerjakannya, ya, maka orang ini termasuk yang dianggap oleh Allah tadi. Dia suruh orang berbuat baik tapi lupa terhadap dirinya. Kita ini punya kewajiban mengajak orang berbuat baik. Tetapi kita berkewajiban memulai dari diri kita sendiri. Ya. Ibda binafsik namanya. Mulai dari diri sendiri baru orang lain. Ya, maka harus ada uswah, ada keteladanan. Coba ketika Rasulullah ditanya, Aisyah ditanya oleh sahabat, siapa Al-Quran itu? Maka Aisyah menjawab, dialah Rasulullah. Ya. Yang menjadi pelaku utamanya baru kemudian mengajak orang lain. Kita ini terlalu asik ngajak orang lain tapi lupa terhadap diri kita sendiri. Atamuruna an-nasa bil birri. Mengapa kalian menyuruh orang berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, ya, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian baca Alkitab. Kalian tahu, afala ta'qilun, apakah kalian nggak pernah mikir? Ya, apakah kalian nggak pernah mikir? Ya, ini banyak kisah dulu ya. Penjelasan Nabi Syuaib misalnya dalam surat Hud ya. Dalam surat Hud ayat 88. Ya. Penjelasan Nabi Syuaib itu dalam surat Hud ayat 88. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dia, Syuaib, berkata, wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahinya rezeki yang baik. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Dan aku tidak berkehendak mengerjakan apa yang aku larang dari, mohon maaf, dan aku tidak berkehendak mengerjakan apa yang aku larang kalian darinya. Coba lihat ya. Aku tidak berkehendak mengerjakan apa yang aku larang kalian darinya. Bagaimana aku larang kalian, tapi aku mau melakukan. Ya. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan. Ya. Selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada petunjuk bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Jadi teman-teman sekalian, amar ma'ruf itu menyuruh orang berbuat baik, ya, dan melakukan kita kebaikan itu sama-sama wajib. Saya ulangi ya, menyuruh orang berbuat baik dan kita melakukan kebaikan itu sama-sama wajib. Ya, jadi tidak benar kita nyuruh orang berbuat baik, tapi kita tidak melakukan kebaikan. Atau kita melakukan kebaikan, tapi kita tidak mengajak orang berbuat baik. Itu juga tidak boleh. Sama-sama wajib. Menyuruh orang berbuat baik wajib, melakukan kebaikan itu wajib. Ya. Orang yang menyuruh berbuat baik, tapi tidak melakukan kebaikan, terkenalah ayat tadi. Al-Baqarah 44. Orang yang berbuat baik, tidak mengajak orang untuk berbuat baik, itu pun tidak boleh. Karena sama-sama wajib. Paling tidak kita mulai dari keluarga kita. Makanya ada ayat dalam Quran, misalnya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, kita lakukan kebaikan, kita juga suruh keluarga kita untuk berbuat baik. Itu keduanya sama-sama wajib. Memerintah mengajak orang berbuat baik wajib dan melakukan kebaikan adalah wajib. Ya, misalnya lagi dalam Quran kita salat, makanya kita berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan salat juga anak keturunanku. Karena itu lakukan salat, ajak keluargamu. Ya, seperti dalam Quran surat Thaha surat 20 ayat 132. Monggo.
Monggo. 20 132 Ustaz. Mm-mm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Kita melakukan sholat, tapi wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu. Ya. Jadi itu sama-sama wajib. Mengajak berbuat baik wajib, melakukan kebaikan itu wajib. Maka yang satu tidak bisa menggugurkan yang lain. Kalau kita sudah memerintahkan orang, kita mengajak orang berbuat baik, apakah gugur kita berbuat baik? Ya tidak. Kalau kita sudah berbuat baik, lalu apakah gugur kita tidak mengajak orang berbuat baik? Ya tidak juga. Maka keduanya menjadi wajib. Amar ma'ruf wajib, kita melakukan kebaikan itu wajib. Yang satu tidak dapat menggugurkan yang lain. Jadi jika seorang telah melakukan amar ma'ruf, ia tetap wajib mengerjakannya. Atau jika ia telah berbuat baik, maka ia juga wajib melakukan amar ma'ruf, mengajak orang berbuat baik sekuat tenaganya. Karena itu Nabi pernah mengatakan apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Berarti kan semua orang berkewajiban. Jadi kalau ada orang yang berkewajiban itu hanya ustadz, itu monopoli sok pinter saja itu. Semua orang wajib menyampaikan kebenaran apa yang dia tahu. Tentu tidak boleh menyampaikan apa yang dia tidak tahu. Ya, makanya walaupun cuma satu ayat dia tahu, ya sampaikan. Tapi juga dia kerjakan. Jangan, antum berhak menyampaikan kebenaran. Yang berhaknya ustadz yang sekolah di sini, sekolah di situ. Itu pendapat siapa, saya juga tidak tahu. Itu kesombongan betul. Ya, karena sampaikan walaupun satu ayat yang kita tahu. Yang kita nggak tahu ya nggak usah. Kan Allah nggak nyuruh, para ustadz sampaikan kebenaran, kan nggak gitu. Semua. Tapi modalnya ilmu dulu yang kita tahu. Nggak mesti kita harus ngerti semua. Nggak bisa. Ustadz pun nggak ngerti semua. Gitu. Makanya lihat dalam Quran surat 16 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Coba itu. Ajak manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ya. Jadi hikmah itu diartikan kadang-kadang perkataan yang tegas, benar. Padahal hikmah itu sendiri maknanya adalah ilmu. Ajak mereka ke jalan Tuhanmu dengan ilmu. Artinya kita punya pengetahuan itu, gitu. Walaupun cuma satu ayat yang kita pahami itu kita sampaikan. Jadi mengajak orang itu dengan ilmu. Kita ada ilmunya gitu. Kita ngerti apa yang kita mau sampaikan. Ya. Dan tidak cukup dengan ilmu, maka dengan pengajaran yang baik, butuh metodologi. Ya, karena kalau nggak ada metodologinya nanti ilmunya pun nggak nyampe tuh. Ya. Serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Kalau dibantah ya udah kita jawab dengan cara yang baik. Setelah itu ya sudah selesai, nggak mesti marah, nggak mesti ngotot gitu. Nah ini, jadi kita disuruh mengerjakan kebaikan, juga menyampaikan kebaikan. Satu sama lain ini dua-duanya wajib. Tidak menggugurkan satu sama lain. Kalau sudah melakukan kebaikan, lalu gugurlah mengajak orang berbuat baik, tidak. Ketika mengajak orang berbuat baik, apakah gugur kita tidak berbuat baik? Tidak, kedua-duanya adalah baik. Oleh karenanya lah Rasul mengatakan, ajak mereka ke jalan Rob, sampaikan walaupun cuma satu ayat. Ya. Satu ayat yang kita ngerti. Yang kita nggak ngerti ya jangan, gitu ya.
Tapi juga ada pendapat yang sering kita dengar ya, yang mengatakan bahwa seorang yang telah berbuat dosa tidak boleh melarang orang lain dari perbuatan dosa. Ada pendapat orang yang telah berbuat dosa tidak boleh melarang orang lain berbuat dosa. Tapi pendapat ini lemah, kata ulama. Pendapat yang sahih itu ialah seorang harus melakukan amar ma'ruf meskipun ia tidak mengerjakan secara utuh. Dan harus melarang orang melarang kemungkaran meskipun ia masih berbuat mungkar. Ya, tentu maksudnya dalam proses terus memperbaiki gitu ya. Kenapa? Menurut Sa'id bin Jubair, andaikan seorang tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali ia telah menjadi orang yang selalu ma'ruf, ya selalu baik, dan melarang orang berbuat mungkar tidak boleh kecuali dia terus menjadi orang yang baik terus, maka tidak akan ada yang bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sekecil apapun orang itu mesti ada mungkarnya, pernah ada keliru gitu. Jadi menyuruh orang berbuat baik tidak mesti kita baik terus semuanya, enggak. Yang penting kita sudah berusaha untuk melakukan kebaikan, yuk ajak orang berbuat baik. Dan tidak mesti orang melarang dari kemungkaran itu kita tidak mungkar semuanya, enggak. Yang penting kita berusaha untuk tidak melakukan kemungkaran, ya. Ya. Dan berusaha sekuat tenaga, maka kita belajar untuk mengajak orang untuk tidak berbuat mungkar. Ya. Jelas ya? Nah, kemudian kalau ada orang mengajak berbuat baik, dia tidak berbuat baik, melarang orang berbuat mungkar, lalu dia berbuat mungkar. Nah, ada satu hadis ya dari sahabat Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Begini. Kata Rasul, "Mathalul 'alimi alladhi yu'allimun nasal khaira wa la ya'malu bihi kamathalis siraji yudhi'u lin-nasi wa yakhruqu nafsahu." Nih kata Rasul ya. Mathalul alim, perumpamaan orang yang berilmu ya. Alladhi ya'lamun nasal khaira, yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya, perumpamaan orang berilmu yang mengajak orang berbuat baik, wala ya'malu bihi, dan tetapi dia tidak melakukan. Ya, perumpamaan orang berilmu mengajak orang berbuat baik, dia tidak melakukannya, kamathalis siraj, ya kata Nabi, ya itu apa ya? Kamathalis siraj itu dia seperti lampu lilin. Ya. Yudi ulinnas, yang memberi penerangan kepada manusia, wa yakhruqu nafsahu, sedangkan dirinya terbakar. Jadi kalau bahasa Indonesianya mana? Seperti lilin yang menerangi, tapi tubuhnya habis dimakan api. Itu kata Rasulullah, orang berilmu yang ngajak orang berbuat baik, tetapi dia tidak mengamalkannya, seperti api ya yang menyinari banyak orang, tapi dirinya terbakar. Ya. Dirinya terbakar. Jadi ngajak orang berbuat surga, tapi dirinya tidak berbuat surga. Akhirnya dirinya di neraka, orang itu di surga. Nah, ini hadis sahih dari sahabat Jundub ibni Junadah. Ya, ta'muruna an-nasa bil birri, bagaimana kau suruh orang berbuat baik, wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri. Ya. Wa tatluna al-kitab, padahal kalian membaca Alkitab. Ya, afala ta'qilun, apa enggak pernah mikir. Nah, baik ya. Sahabat Anas radhiyallahu an, ya pembantu Nabi, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kata beliau, pada malam aku di Isra Mi'rajkan, ya, ketika aku di Mi'rajkan, diisrakan oleh Allah, Nabi bercerita, dituturkan sahabat Anas, aku bertemu dengan suatu kaum, ya, aku bertemu dengan satu kaum yang bibir mereka digunting dengan gunting-gunting api. Ya, bibir mereka digunting dengan gunting-gunting api. Lalu aku bertanya, siapa mereka itu? Kata Nabi, maka para malaikat menjawab, mereka itu adalah tukang ceramah umatmu di dunia. Mereka itu adalah tukang ceramah umatmu di dunia.
dari kalangan orang-orang yang memerintahkan orang lain untuk mengerjakan kebajikan, ketaatan, sedangkan mereka melupakan diri mereka sendiri. Padahal mereka membaca Al-Quran. Maka tidakkah mereka berpikir? Ya, jadi kata sahabat Anas, Rasulullah SAW pernah bercerita ketika beliau dimi'rajkan, beliau melihat orang-orang yang bibirnya digunting dengan gunting-gunting yang terbuat dari api neraka. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat, siapa mereka itu? Malaikat bertanya, itu adalah dari kalangan umatmu yang suka mengajak kebaikan, berceramah, mengajak ketaatan, tapi dia melupakan dirinya sendiri. Makanya Islam itu ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Berikan keteladanan. Ya. Salah satu dakwah itu kemudian tidak berhasil bukan karena orang tidak berilmu yang menyampaikan. Berilmu tetapi dia tidak melakukan sehingga ilmu itu menjadi tidak manfaat. Saya ulangi ya. Salah satu kenapa dakwah ini tidak berhasil bukan para dai-nya itu tidak berilmu. Para dai-nya berilmu, banyak yang hafal Quran, hadis. Tetapi dai-nya ini tidak mengamalkan. Sehingga kepada jemaahnya itu tidak ada ruhnya sampai itu. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan. Maka ruhnya tidak ada. Kalau orang-orang dahulu, apa yang dia sampaikan itu betul-betul diamalkan. Ya. Usama bin Zaid radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, ia pernah mendengar Rasulullah SAW begini nih, ini menyeramkan betul. Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnari fatandaliqa bihi aftatabuhu ya fayaduru biha finnari kama yadurul himar birahahu fayutifu bihi ahlun nar fayakuluna ya fulan ma asabaka alam takun ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar fayaqul kuntu amarakum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Jadi begini ceritanya nih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad, Imam Muslim. Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah. Nanti didatangkan seorang laki-laki kepada Allah di hari kiamat. Didatangkan seorang laki-laki di hari kiamat. Fayulqa finnar. Lalu laki-laki ini tiba-tiba dilempar ke neraka. Fatandaliqa bihi aftatabuhu. Ya. Lalu kemudian ketika dia dilempar ke neraka, semua isi perutnya keluar. Semua isi perutnya keluar. Fayadaru biha finnar. Lalu dia membawa perutnya, isi perut itu dipegangin gitu, dia berputar-putar di neraka. Jadi seorang laki-laki dilempar ke neraka, lalu kemudian isi perutnya semua terurai keluar, lalu dia pegang tuh isi perutnya berputar-putar di neraka. Kama yadarul himara birahahu. Seperti keledai, ya, seperti keledai berputar mengelilinginya. Bawa tuh isi perutnya dibawa-bawa begitu. Kemudian fayutifu bihi ahlun nar. Fayutif, lalu dia kemudian dikelilingi ahlun nar dari penduduk neraka yang lain. Ya, jadi laki-laki ini dilempar ke neraka, lalu isi perutnya diuraikan keluar, lalu dia pegang dengan tangannya, dia berputar-putar di neraka. Nah, kemudian saat itu fayutufu bihi ahlin nar. Penduduk neraka yang lain itu kemudian mengelilingi dia. Fayakulun. Penduduk neraka itu bertanya kepadanya, ya fulan, hei fulan, ma'asabak, apa ini yang terjadi kepada dirimu? Alam takun ta'murna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah kamu dulu orang tukang mengajak kebaikan dan tukang mencegah orang berbuat mungkar? Bukankah itu yang dulu kamu lakukan? Kenapa kamu begini? Fayaqul, maka
ahli neraka tadi yang perutnya terurai itu, dia berkata, kuntu amarokum bil ma'ruf. Aku telah memerintahkan kalian berbuat baik dulu. Wala atihi. Tapi saya tidak pernah melakukannya. Wa anhakum anil munkar. Dan aku mencegah kalian berbuat mungkar. Wa atihi. Sedangkan aku melakukannya. Nah ini nanti. Jadi siksanya luar biasa. Yang pertama tadi, ya siksanya itu bibirnya digunting dengan api neraka, dengan gunting api neraka. Yang kedua, tukang nyuruh itu tidak melakukan dan tukang mencegah tapi tidak menjauhi, maka dia nanti dilempar ke neraka, isi perutnya keluar, lalu kemudian dipegang tuh isi perut, berkeliling di neraka, lalu kemudian ditanya oleh ahli neraka, kenapa, apa yang terjadi pada dirimu? Kamu dulu tukang mengajak orang berbuat baik dan mencegah mungkar. Kenapa kau demikian? Iya, dulu aku suruh orang berbuat baik, aku tak lakukan. Aku cegah orang berbuat mungkar, sementara aku melakukannya. Nah, hadis ini dari Anas bin Malik, dari Usama bin Zaid, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Ya. Bahkan nanti di neraka itu, saya lupa nama tempatnya itu. Ada satu tempat di neraka yang saking mengerikan tempat itu, neraka sendiri takut. Saya ulangi, ada satu tempat di neraka yang saking menyeramkan tempat itu, nerakanya sendiri takut. Sampai neraka itu minta perlindungan kepada Allah sehari 60 kali. Ya. Tempat apa itu? Tempat yang disediakan untuk para ulama, para ustadz, ya, para ajengan, para kiai. Ya. Yang keilmuannya itu digunakan untuk kepentingan duniawi. Ya. Makanya ini penting untuk dipahami, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan orang bodoh nanti di hari kiamat dengan pemberian maaf yang tidak dia berikan kepada ulama. Ya. Jadi saya ulangi, nanti di hari kiamat Allah itu memberikan maaf pada orang ummi, orang bodoh, orang nggak ngerti, ya, karena dia melakukan, yang maafnya itu tidak diberikan kepada orang berilmu, ya, kepada orang yang berilmu. Seperti hadis riwayat Imam Ahmad. Makanya tanggung jawab orang berilmu itu lebih besar daripada orang bodoh. Orang bodoh tidak melakukan nanti karena dia sudah belajar tapi nggak nyampe ilmu itu, maka dia dimaafkan oleh Allah. Tapi orang alim nggak ada itu ceritanya. Bahkan ada keterangan begini, Allah akan mengampuni orang bodoh 70 kali. Ya, sedangkan orang yang alim hanya sekali. Ya. Ini kata ulama. Allah mengampuni orang bodoh itu 70 kali. Sedangkan orang berilmu itu cuma sekali. Ya. Wah, jangan takut ibu berilmu nanti, jangan. Karena orang berilmu juga punya kelebihan yang sangat luar biasa. Tapi bahwa nanti di akhirat orang berilmu itu diampuni sekali, orang bodoh itu 70 kali. Dalil yang diutamakan, yang disampaikan adalah surat 39 ayat 9. Surat 39 ayat 9. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Ini yang dijadikan dalil. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ya beda. Beda keutamaannya dan beda konsekuensinya.
Keutamaannya misalnya yarfa'il ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah akan derajat orang beriman dan berilmu. Allah angkat derajat orang beriman dan berilmu. Ya, tetapi bawa tanggung jawabnya juga lebih. Seperti tadi dikatakan, nanti di akhirat orang ummi bodoh itu dimaafkan 70 kali, sedangkan orang alim hanya sekali. Ya, sebenarnya juga ada ulama berkata, seperti Qatadah Iyad ya, mengatakan bahwa yang disebut orang alim itu, orang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah. Selama orang itu tidak takut kepada Allah, maka tidak disebut orang alim. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sungguh orang yang takut kepada Allah itulah ulama. Innama yakhshallah, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah min ibadihil ulama. Itulah dari yang disebut ulama. Selama orang itu tidak takut kepada Allah, walaupun ilmunya banyak, maka dia nggak pernah disebut ulama. Ya, nggak pernah disebut ulama. Ya. Al-Walid bin Uqbah mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda begini. Sesungguhnya ada beberapa orang ahli surga yang melihat beberapa orang ahli neraka. Lalu bertanya kepada mereka, mengapa kalian masuk neraka? Padahal demi Allah, kami tidak akan masuk surga kecuali dengan apa yang kalian ajarkan kepada kami, jawab mereka. Sungguh dulu kami hanya berkata tetapi kami tidak mengerjakan. Ya, hadis ini diriwayatkan Ibnu Asakir. Saya ulangi ya. Kata Al-Walid bin Uqbah mengatakan, Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya nanti ada beberapa orang ahli surga yang melihat beberapa orang ahli neraka. Lalu kemudian bertanya kepada mereka, ahli surga ini, mengapa kalian masuk neraka? Kata ahli surga ini, padahal demi Allah, aku tidak akan masuk surga ini kecuali dengan apa yang kalian ajarkan kepada kami dulu. Lalu jawab ahli surga, ahli neraka itu, sesungguhnya dulu kami hanya berkata, tetapi kami tidak mengerjakan. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Asakir. Nah, ini nanti akan terjadi hal-hal seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, bahkan ada nih, ya, dituturkan dari Ibnu Abbas. Ini peringatan betul buat kita yang mengajar. Nanti ada seseorang yang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu orang ini berkata, "Hai Ibnu Abbas, saya ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar." Ini orang datang kepada Ibnu Abbas, dia bilang, "Saya akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar." Lalu Ibnu Abbas bertanya kepadanya, "Apakah Anda telah mencapai derajat itu?" Apakah Anda telah mencapai derajat itu? Pantas enggak lah gitu. Kamu sudah punya ilmu atau belum? Dan kamu sudah melakukannya apa belum? Gitu, kata Ibnu Abbas. Jadi orang ini, saya ingin amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar. Kamu sudah sampai enggak derajat itu? Kamu sudah punya ilmu? Kamu sudah kerjakan itu? Lalu dia menjawab, semoga begitu, kata orang tadi. Lalu Ibnu Abbas berkata, jika Anda nanti tidak khawatir dipermalukan oleh 3 ayat dalam Quran, maka laksanakanlah. Jadi Ibnu Abbas berkata, kalau Anda tidak khawatir dipermalukan oleh 3 ayat dalam Quran, kerjain. Apa 3 ayat itu? Kata Ibnu Abbas, ya, yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 44. Coba buka ulang. Ya, surat Al-Baqarah ayat 444. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Jadi itu kata Ibnu Abbas yang pertama. Ya. Jadi apakah kamu, kata Ibnu Abbas,
sanggup dipermalukan oleh 3 ayat dalam Quran. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah tadi ayat 44. Mengapa kalian suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Lalu Ibnu Abbas mengatakan kepada dia, apakah kamu sanggup mengamalkannya? Lalu jawab lelaki itu, tidak. Lalu Ibnu Abbas berkata lagi, surat yang kedua itu adalah surat As-Saff. Ya, surat As-Saff ayat 2 dan 3. Monggo. Surat apa ya, Ustaz? Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya, surat As-Saff itu 61. Sudah? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ini yang Ibnu Abbas katakan kepada laki-laki tadi yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, lima taquluna, mengapa kalian berkata, ma la taf'alun, apa yang tidak kalian lakukan? Kabura maqtan 'indallah, sangat besarlah kemurkaan Allah, kebencian Allah. Antaqulu ma la taf'alun, mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ya. Lalu kemudian ya, laki-laki itu menjawab apa? Tidak, wahai Ibnu Abbas, aku tak sanggup. Lalu Ibnu Abbas berkata lagi, dan ayat yang ketiga ialah ucapan Nabi Syuaib yang tertuang dalam surat Hud tadi ayat 88. Coba sekali lagi ya. Surat Hud ayat 88. Ya, qala ya qaumi ara'aytum in kunta ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia, Syuaib, berkata, wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahinya rezeki yang baik. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Nah, ketika Ibnu Abbas membacakan itu, lelaki itu menjawab, tidak sanggup aku. Maka Ibnu Abbas memberi nasihat kepada laki-laki yang mau mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan mengatakan, ibda bin nafsik. Wahai saudaraku, mulailah dari dirimu sendiri, lalu kau sampaikan. Mulailah dari dirimu sendiri, lalu kau sampaikan. Sebab menyampaikan dengan tidak memulai diri sendiri, terkena 3 ayat tadi. Insyaallah ya. Nah, bahkan ada satu riwayat namanya Ibrahim An-Nakhai. Ya, Ibrahim An-Nakhai. Kata beliau apa? Saya menghindari berceramah. Saya menghindari berceramah karena takut terhadap 3 ayat itu. Yaitu Al-Baqarah 44, As-Saff 2 dan 3, dan surat Al-Hud ayat 88. Nah, teman-teman sekalian, tapi jangan takut ya. Lakukan yang bisa kita lakukan. Praktekkan lalu sampaikan. Karena kedua-duanya menjadi kewajiban ya. Tidak kemudian menyampaikan kebenaran menjadi gugur kita melakukannya. Melakukan kebaikan menjadi gugur kita menyampaikan kebaikan. Tidak. Kedua-duanya
menjadi kewajiban, walaupun cuma satu ayat yang kita pahami, paling tidak mulai dari keluarga kita. Ya, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Dan kalau kita sudah menyuruh, jangan kita melupakan. Ayat ini memang untuk orang Yahudi, tapi bahwa ayat ini adalah diperuntukkan seluruh umat Muslim. Ayo kita amar ma'ruf nahi mungkar, mulai dari diri kita sendiri, amalkan, ya, lalu kita sampaikan, mulai dari yang paling kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Ya, tidak menunda, ya, dan tidak mengatakan nanti, tidak menyuruh kecuali kita melakukan terlebih dahulu. Nah, itu kandungan ayat ini. Baik, semoga manfaat. Terima kasih Ustaz. Tausiah pada hari ini sebenarnya membuka pemikiran kita. Kalau orang Jawa bilang jarkoni Ustaz, iso ngajar tapi ra iso nglakoni. Jadi bisa memberitahu tapi tidak bisa melaksanakan. Nah, saya pikir ini nasihat yang luar biasa. Dan semoga tidak menjadi demotivasi kita untuk bertalabul ilmu Ustaz. Karena dengan berilmu faedahnya atau manfaatnya juga banyak, fadilahnya banyak, dan samping itu juga kita dituntut tanggung jawab yang lebih. Baiklah Ustadz, mungkin sebelum kita tanya jawab, saya sedikit menanyakan Ustadz kaitan ayat 44 Al-Baqarah ini dengan hadis yang mengatakan bahwa ada 3 golongan yang pertama kali masuk neraka, salah satunya adalah golongan Ustadz ataupun orang alim yang memanfaatkan ilmunya bukan ikhlas karena Allah, tapi karena untuk biar dibilang pintar gitu, tenar dan segala macam. Apakah ada kaitannya Ustaz dengan itu? Kasih. Ya, antara satu hadis dengan ayat itu kan sangat berkaitan. Ya, ada didatangkan 3 kelompok orang, ya, didatangkan 3 kelompok orang kelak, ya, kepada Allah. Yang pertama itu adalah orang yang rajin bersedekah. Ya. Lalu orang yang rajin sedekah itu berkata, "Ya Allah, Kau perintahkan dulu aku bersedekah. Dan aku telah melakukannya karena Engkau." Kata Allah, "Enggak, kamu dusta. Kamu bersedekah agar kamu dianggap dermawan. Dan kamu telah mendapatkan pujian itu." Lalu Allah bilang, "Hai malaikat, seretlah mukanya ke neraka." Gitu ya. Kemudian yang kedua, ada orang yang berjihad di jalan Allah. Dia bilang, "Ya Allah, Kau suruh dulu aku berjihad. Dan aku telah melakukannya karena Engkau, ya Allah." Kata Allah, "Enggak, kamu bohong. Hei malaikat, seret mukanya ke neraka." Lalu kemudian yang ketiga, didatangkan seorang alim. Ya. Lalu orang alim itu berkata, "Ya Allah, Kau suruh dulu aku mengajar. Dan aku telah mengajarnya. Ya. Karena Engkau." Kata Allah, "Enggak, kamu bohong. Kamu mengajar agar engkau dianggap faqih, orang yang alim." Kemudian Allah nyuruh, "Hai malaikat, seret mukanya ke neraka." Karena itu orang mengajar dan orang belajar, ini kan sebaik-baik orang nih kata Allah. "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang mengajar Quran dan mereka yang belajar Al-Quran. Tetapi luruskan niatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah wa la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Jadi kata Nabi, barang siapa yang menuntut ilmu atau mengajar yang semestinya ia lakukan untuk mencari ridho Allah dengan ikhlas, namun ia melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harum aroma surga pada hari kiamat. Coba. Harumnya saja tidak dapat. Harumnya saja tidak dapat. Padahal wangi surga itu sudah tercium dari sekian perjalanan. Ya, dalam hadis yang lain misalnya Nabi mengatakan, "La ta'allamu al-ilma litubahu bihil ulama. Wala litumaru bihi sufaha.
wala takhayyaru bihil majalis faman fa'ala dzalik fannaru fannar. Nabi bilang, janganlah kalian mencari ilmu dengan tujuan untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Atau kalian bertujuan membantah orang-orang bodoh. Maka janganlah kalian memilih majlis untuk mencari perhatian orang. Barang siapa melakukan hal tersebut, maka tempatnya neraka dan tempatnya neraka, kata Rasulullah. Jadi diluruskan saja niatnya, ya, belajar ilmu untuk kita amalkan, lalu kita sampaikan kepada keluarga kita. Ya, lakukan karena Allah. Makanya orang belajar itu tujuannya cuma dua. Yang pertama untuk mendapat ridho Allah, yang kedua menghilangkan ketidaktahuan agar menjadi tahu. Karena ketika menjadi tahu, nanti kemudian ilmu itu akan bermanfaat. Ya, karena itu iringi menuntut ilmu bukan hanya sekedar niat yang benar. Ya, iringi dengan apa? Iringi dengan selalu berdoa. Rabbi zidni ilma. Ya, surat apa itu? Surat Thaha, ya. Surat 20 ayat 114. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Karena dengan ilmu itu jadi petunjuk. Atau doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Bukan cuma ilmu saja, tapi ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, dan aku mohon kepadamu rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan aku mohon kepadamu amal yang diterima. Atau dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku dengan apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Dan ajarkan aku, ya Allah, apa-apa yang bermanfaat bagiku. Dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Nabi nyuruh kita, apa kata Nabi? Salullah ilman nafi'ah. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'. Dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Ya. Nabi juga ajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diterima. Ini doa ini apakan? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku pengen, walaupun sedikit ilmu bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, aku mohon juga perlindungan kepadamu, ya Allah, dari hati yang tidak khusyuk. Ya, wa min nafsin la tashba, aku juga mohon perlindungan kepadamu dari nafsu yang enggak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diterima. Maka teman-teman sekalian, bagi penuntut ilmu, yang pertama ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, yang kedua minta doa kepada Allah agar diberi ilmu manfaat, yang ketiga adalah bersihkan hati dalam menuntut ilmu. Karena kalau tidak, maka ilmunya tidak akan masuk ke hati. Kalaupun ngerti cuma di mulut, tapi tidak masuk ke hati. Syekh Abdullah bin Mubarak mengatakan, tidak mungkin berkumpul dalam satu hati antara cahaya Allah dengan apa yang dibenci oleh Allah. Cahaya Allah itu adalah ilmu. Yang dibenci oleh Allah adalah kemaksiatan. Maka bagi penuntut ilmu, hatinya dibersihkan. Agar masuk ke dalam hati, nanti berubah jadi sikap. Ya. Al-ilmu ilman, ilmu itu kan terbagi dua. Ilmun fil lisan, ilmu yang berhenti di mulut, maka orang ini pandai bicara. Wa ilmun fil qalbi, ilmu yang masuk ke dalam hati, fadaka ilmun nafi', itulah ilmu yang bermanfaat dan berubah menjadi sikap. Baik, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, sangat mencerahkan penjelasan yang diberikan pada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan dibuka mikrofonnya langsung saja.
Ya, mau tanya Ustadz. Baik, Bun. Ustadz, kalau kita habis dengerin tausiah atau ilmu seperti hari ini gitu ya, atau dari kajian-kajian yang kita ikuti, itu kan masih nempel. Terus kita berusaha untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Nah, setelah kita amalkan dan kita mencoba untuk lakukan secara rutin, tapi kemudian kita lupa dalil yang melandasinya gitu. Kita hanya melakukan karena kita udah tahu, terus kita melakukan rutin, tapi kalau ditanya itu dasarnya apa, Quran mana, hadis mana, nggak tahu gitu. Itu gimana ya Ustadz? Kemudian kalau kita mau mengajak keluarga atau kenalan kita, karena kita nggak yakin, kita nggak hafal atau tidak menguasai dalilnya, kemudian kita hanya ajak aja lah mereka ke pengajian-pengajian yang kita ikuti. Itu gimana ya Ustadz? Itu namanya Ibu sudah tahu, sudah berilmu namanya. Dan mengajak, Ibu pernah mendengar dari seorang ustadz begini-begini, dalilnya Anda lupa, Anda enggak tahu. Enggak apa-apa, Bun. Itu namanya Ibu sudah berilmu. Yang disebut tidak berilmu itu orang belajar tapi orang mengerjakan sesuatu nggak pernah ngerti landasannya. Nah, kemudian Ibu mengerti landasannya tapi Ibu lupa dalilnya, ya nggak ada persoalan. Ya. Lalu Ibu mau ngajak orang lain, ya ajak saja. Saya pernah mendengar begini-begini, dalilnya disebutkan tapi Ana lupa. Kalau Ibu ada waktu tanya sama ustadznya. Ya. Bahkan ustadznya nanti ketika ditanya Ibu juga saya lupa, Bu, saya cari dulu di kitabnya, Bu. Nggak apa-apa ya, Bun. Nggak apa-apa. Karena tidak semua isi Quran itu ada di kepala kita. Daripada kita salah menyampaikan, lebih baik udah ajak aja deh keluarga atau teman-teman kita untuk ikut kajian-kajian. Itu yang paling praktis sudah itu, Bun. Itu yang paling praktis sudah. Ayo ngaji yuk ngaji yuk, semoga nambah ilmu, semoga kita nambah amal gitu. Saya Karena kan juga supaya nggak dibebani tanggung jawab juga Ustadz. iya Kalau betul. salah gitu. Ya. Terus ustadznya nggak boleh takut ya, Bun. Masya Ustadz kan Allah. ilmunya lebih banyak. Padahal ustadznya cuma baca kitab, Bun. Baik, Masya Allah. Baik, Bun, itu enggak apa-apa. Ya. Oke, clear Mbak Anita ya. Kalau Ya. clear kita lanjutkan, mungkin ada yang bertanya lain, silakan langsung dibuka mikrofonnya. Yang tidak langsung berkaitan dengan isi tausiah pada pagi hari ini juga nggak apa-apa. Mungkin juga bisa menambah wawasan juga untuk teman-teman lain yang turut mendengarkan. Monggo silakan. Saya boleh izin. Silakan Mbak Nani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz melanjutkan Bu Nita tadi, baru saja kejadian kemarin ada beberapa teman baik begitu ya pada saat ayo kita ikut tafsir bagus ini. Dia bilang saya itu takut Ibu kalau misalnya tahu kemudian tidak bisa melakukan. Terus saya sempat menyampaikan atas pengalaman sendiri sebenarnya Islam itu sama sekali tidak menyulitkan karena kita semakin kita tahu sebenarnya seperti ada sebuah kemudahan kita untuk diarahkan untuk bisa mengimplementasikan gitu. Tapi ini masih takutnya gimana meyakinkan Ustaz. Padahal itu anak baik gitu ya. Maksud saya mungkin karena saking hati-hatinya begitu takut untuk karena sudah baca Al-Qur'an, baca artinya, terus takut masuk ke tafsir karena nanti takut semakin tahu mendalam begitu Ustaz. Itu cara Sekian ya, Ustaz. setan. Cara setan menjauhi diri kita. Betapa halus setan itu bermain di hati kita. Ya, saya ulangi, betapa halusnya setan itu bermain di hati kita. Ya, dengan alasan nanti saya mau tambah takut. Itu cara setan. Betapa halus setan itu mempermainkan hati kita. Saya ingin sampaikan, orang tidak tahu memang tidak berdosa. Tapi orang tidak pernah mau tahu itu akan selalu berdosa. Saat kita belajar, kita salah karena kita tidak tahu ilmunya, maka kita gugur dari dosa. Tapi saat kita tidak pernah mau belajar, maka kita selalu berada dalam dosa. Ketahuilah agama, niscaya agama tidak sulit. Pahami agama, niscaya agama tidak membuat kita menjadi sesat. Karena dengan tahu agama, kita akan makin mudah mengamalkan sesuatu. Dengan tahu agama, kita akan makin sangat mudah menjauhi sesuatu yang dilarang. Justru saat kita tidak tahu agama, berat kita melakukan kebaikan. Saat kita tidak tahu agama, berat kita untuk meninggalkan keburukan. Ya, ini cara setan bermain di dalam hati kita.
untuk menjauhkan kita. Nggak usah ngaji, nanti kalau ngaji rasanya makin berat tanggung jawabnya. Ini kan seperti hal baik. Pada itu cara setan menjauhkan diri kita dari agama dan cara setan mempermainkan hati kita. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Jazakillah khair. Barakallah. Cukup, Mbak Nani? Atau mungkin ada yang mau ditanya lagi? Cukup Mas, cukup. Oke, terima kasih. Oke, setelah Mbak Nani mungkin ada yang lain, silahkan langsung dibuka mikrofonnya. Agar juga bisa menambah wawasan untuk teman-teman yang ikut mendengarkan dan pikir. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Sepertinya Sudah tidak ada lagi. Ya, oke, kalau tidak ada lagi, baiklah kita tutup kajian pada pagi hari ini. Pertama kali saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih pada Ustadz atas ilmu dan waktunya. Juga kepada Mbak Nani yang sudah menyediakan fasilitas Zoom, pada Mbak Anita dan yang sudah membacakan ayat Al-Quran, kemudian juga pada Mbak Dasa yang siap dengan notolenya, dan Om Aryesta yang sudah merekam dan akan mengupload ke channel kita. Baiklah, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.